真的感谢你，你的好意，耶稣，我无尽的感谢你给我的一切。我赞美你，上帝，我崇拜你，上帝，我全心全意地感谢你，是你的存在满足我的心，你的恩情在我的生活总是现实，你的爱和恩典是无止境的，我很感谢你。我赞美你，上帝，我崇拜你，上帝，我全心全意地感谢你，是你的存在满足我的心，你的恩情在我的生活总是现实，你的爱和恩典是无止境的，我很感谢你，是你的存在满足我的心，你的恩情在我的生活总是现实，你的爱和
manusia. Salibnya bukti kasihnya sempurna, menjamah hati berbeban berat dan yang berputus asa. Tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasihnya yang kekal, memulihkan jiwa yang terluka, ampuni kesalahan. Darahmu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerahmu. Ku rindu menyembahmu, bawaku mendekat dalam hadiratmu, memujimu. Tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasihnya yang kekal, memulihkan jiwa yang terluka, ampuni kesalahan. Darahmu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerahmu. Ku rindu menyembahmu, bawaku mendekat dalam hadiratmu, memujimu, menyembah.
pagi Bapak Ibu, dimanapun kau berada pagi hari ini. Mazmur 34 ayat yang ke-9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Apapun kondisimu pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Mari dengan iman kita mau nyanyikan lagu ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kau kecap, kau lihat kebaikan Tuhan. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami mau terus mengecap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dia Allah yang mengasihi kita, memelihara kita sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita seumur hidup kita, dari dulu, sekarang, sampai Amin. selama-lamanya. Yes, Lord. Sebab Dia baik, Engkau Dia baik. sungguh baik. Amin. Amin. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik. Oh, 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 oh. Kasih setianya untuk selamanya. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, katakan kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya selama-lamanya menyertai kita dan keluarga kita. Haleluya. Yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Thank you God, thank you Jesus. Thank you, Father, for your blessings, for your faithfulness in our lives, in our journey, God. Kami merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, menyertai hidup kami, menyertai keluarga kami. Kalau kami bisa ingat kebaikan demi kebaikan, tidak pernah bisa kami hitung. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Thank you, God. I love you, Lord. You have mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I
I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I love you as a father. I love you as a friend. God have me in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. So my life you have been faithful, always been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. It never fails me, Never forsake me. never fails me. Sebab kasih-Mu lebih dari hidup, dan kasih karunia-Mu menghidupkan setiap kami. Hidup kami boleh ada, biarkan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saksi akan kebaikan Tuhan. Jadi saksi bagi orang lain akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dari chorus. Dari hatimu katakan. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing one more time. Sing all my life. All my life you have been faithful. Oh, you never failed me. All my life you have been so Never once forsaken, every Lord. breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing Of the goodness of God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Yes. Ya. Bahkan di saat terberat dalam hidup kami Tuhan. Di saat tersusah dalam hidup kami tahu kami gak pernah sendirian Tuhan. Ya. Kami tahu tangan-Mu Tuhan yang menolong kami. Kami tahu tangan-Mu yang menopang kami Tuhan. Yes. Ya. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Tuhan Kau sudah buktikan Tuhan. Kau setia. Kau setia Tuhan. Yes. Tidak sekalipun Tuhan Kau melepaskan tangan-Mu. Ya. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. God, you've been so Karena Kau setia. Kau setia Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau nyanyikan Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan. never left, Tak pernah Kau biarkan sendiri. forsaken. Kau mengasihi kami Tuhan. You love me. Ya Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu lewat lembah kedalaman. Kami tak sendirian Tuhan, sebab gadamu dan tongkat-Mu itu yang menuntun kami keluar Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Kau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan. Kau yang angkat beban kami Tuhan. Kau gantikan setiap duka cita. Kau gantikan Tuhan setiap kesusahan Tuhan. Dengan sukacita Tuhan. Dengan kekuatan yang baru Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang hebat dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau.
Kami bersyukur kami boleh mengenal pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara, kita hari ini mau belajar bagaimana kita, saudaraku, melaksanakan misi Bapa atau amanat agung. Nah, ada yang berpikir, saudaraku, amanat agung itu hanya buat para rasul atau penginjil-penginjil atau saudara misionaris yang ada di ladang misi. Itu bukan buat saya, Pak Edi, karena saya hanya tanda kutip orang Kristen biasa. Saudara, sebenarnya amanat agung ini, saudara, adalah ditujukan untuk semua murid Kristus. Kalau saudara murid sejati, murid Kristus, pasti saudara taat sama amanat agung. Kenapa? Karena ini amanat, ya, amanat yang agung. Artinya perintah dari Sang Raja. Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja kita, saudara. Kalau kita benar umatnya, kita pasti mau taat kepada Raja kita, Tuhan kita. Nah, saudara, tapi bagaimana kita mentaati amanat agung, saudara? Bagaimana mentaatinya? Nah, saudara, secara cepat saya akan, saudaraku, men-sharingkan langkah-langkahnya. Kalau kita baca, saudaraku, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, ya, sampai dengan ayat yang ke-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, kalau kita lihat, saudaraku, ayat-ayat ini, saudara, maka kita dapat menemukan, saudaraku, bagaimana kita mempraktekkan, saudaraku, amanat agung. Nah, langkah pertama, saudara, kita perlu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, saudaraku. Ya, karena sebelum mereka pergi, saudara, ya, Tuhan ya memerintahkan murid-muridnya supaya mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus akan turun ke atas mereka supaya mereka menjadi saksi, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak dapat menjadi saksinya. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak dapat melaksanakan amanat agung ini, saudara. Ya, itu langkah pertama. Nah, kemudian, saudaraku, ya, bukan hanya itu, saudara. Langkah yang kedua, mereka mesti pergi. Nah, pergi kemana? Apakah, saudaraku, semua orang Kristen, saudaraku, akan pergi ke tempat yang jauh, ke ladang misi, ke suku tertentu, saudaraku, yang terpencil? Ya, ada orang yang nanti pergi ke tempat yang jauh, ke suku tertentu, tapi enggak semua orang pergi ke sana. Saya percaya, saudaraku, Tuhan mengutus kita pergi, ya, adalah juga pergi ke tempat di mana sehari-hari kita berada. Ya, ketika seorang pelajar, dia, saudaraku, ya, sedang belajar di sekolahnya, maka Tuhan mengutus dia ke sekolahnya. Sekolahnya itulah ladang misi. Sekolahnya itulah tempat dia, saudaraku, membuat murid-murid. Ya, di situ, saudaraku, dia harus melayani di ladang misinya. Kalau seorang mahasiswa, dia pergi belajar di kampusnya. Nah, kampusnya adalah ladang misi dia, saudara. Di situ, saudaraku, dia dipakai Tuhan untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa itu murid Kristus. Saudaraku, kalau seorang businessman, ya, dia dipanggil Tuhan, saudaraku, diutus,
ya, ke tempat di mana dia berbisnis. Tempat bisnisnya adalah ladang misi, saudara. Disitulah dia harus menjadikan orang-orang di situ murid Kristus, saudara. Nah, itu maksudnya, saudaraku, pergi di sini, ya. Jadi, saudara, kita semua pergi. Ya, kita semua pergi, saudara. Kita pergi ke ladang misi kita masing-masing. Saya ingat, saudaraku, satu kali saya ada di sebuah jemaat, habis khotbah, keluar dari ruang parkir, ditulis, saudaraku, di pintu gerbang keluarnya, "Selamat memasuki ladang misi Anda." Wow. Jadi, saudaraku, ya, ladang misi itu bukan tempat yang jauh, saudara. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang ada orang nanti yang dipanggil ke tempat yang jauh, ke suku tertentu, tapi kita semua dipanggil memasuki ladang misi kita masing-masing, saudara. Haleluya. Ya, itulah pergi. Kemudian untuk apa kita pergi, saudara? Ya, kita pergi, saudara, untuk, ya, saudaraku, tentunya memenangkan jiwa sampai, saudaraku, orang itu dibaptis. Nah, yang kedua, kata baptis, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudaraku, ya. Nah, jadi artinya kita menangkan jiwa bukan, saudaraku, kita tarik, ya, dari gereja lain yang sudah aktif, yang sudah jadi murid, ya, kita, ya, saudaraku, fokus ke situ, ya. Kita harus menangkan orang yang belum lahir baru, belum kenal Kristus, belum sungguh-sungguh percaya. Ya, kita injili dia dengan, saudaraku, menyampaikan berita Injil Kerajaan. Ya, saudaraku, supaya dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia percaya, dia pasti mau dibaptis, saudara. Nah, jadi sampai dia ngambil tindakan iman dibaptis. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, jadi, saudara, itu langkah berikutnya, ya, baptis mereka, saudara. Nah, tapi nggak cukup, saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Ajarlah mereka melakukan segala perintah-perintah, ya, perintahnya Kristus, saudara. Nah, perintah Kristus itu, saudara, kalau kita lihat perintahnya Tuhan bisa disimpulkan menjadi 3. Ya, saudaraku. Ya, yang pertama ke atas, up, itu adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan dengan segenap keberadaan saudara. Ya, segenap-segenap itu. Ya, itu mengasihi Allah. Ajarkan mereka. Kedua, saudaraku, ajar mereka saling mengasihi seperti Kristus, ya, mengasihi mereka. Nah, ini adalah perintah yang baru atau hukum yang baru, ya, saudara. Kemudian, saudara, nggak cukup up, in, tapi harus out. Nah, outnya apa? Amanat agung. Ya, berarti kalau kita menangkan jiwa, saudara, nah, jiwa ini mesti diajar amanat agung, ya kan? Nah, amanat agung itu apa? Kembali lagi, dia mesti penuh Roh Kudus. Kemudian, saudaraku, pergi, baptis, dan mengajar. Nah, mengajar apa? Kalau dia nanti dapat murid-murid, saudaraku, dia mesti ajar mereka, ya, up, in, out. Nah, outnya apa, saudara? Outnya amanat agung lagi. Jadi mereka harus pergi lagi, ya. Tapi sebelumnya penuh Roh Kudus, pergi, baptis, ajar. Berarti amanat agung itu apa, saudara? Multiplikasi murid. Dari generasi pertama ke generasi kedua, ke generasi ketiga, dan seterusnya. Ya, sampai Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai sekalian alam. Atau, saudaraku, ya, terjemahan yang baru bilang, sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, saudara-saudara, jadi ini penting. Nah, saudara, lalu kita lihat, saudara, bagaimana kita melaksanakan amanat agung. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, saudara, dia mengutus mereka berdua-dua. Ya, 12 murid dia utus mereka berdua. Ya, kemudian 72 murid, dia utus mereka, saudaraku, berdua-dua. Ya, atau 70 murid,
Ya, nah saudara, apa yang terjadi saudara? Ya, kalau kita lihat saudara, jadi Tuhan mengutus 2-3 orang ini. Ya, ini yang disebut hafruta dalam perjanjian baru saudara maupun perjanjian lama. Orang Yahudi menggunakan ya sistem pemuritan yang disebut hafruta. Ya, rabi-rabi kalau mencetak murid itu menggunakan hafruta, pertemanan 2-3 orang. Ya. Nah, saudara, Yesus mengutus murid-muridnya berdua dan rasul-rasul kalau mereka pergi melakukan mission trip selalu nggak sendirian, saudara. Ya, 2-3 orang. Ya, Paulus dan Barnabas, ditambah lagi Markus, ditambah lagi Silas. Ya, saudaraku, selalu travelnya saudaraku 2-3 orang. Ya, karena ini komunitas yang saudaraku Yesus pakai untuk pergi saudaraku, ya, menghasilkan murid. Jadi saudaraku, ya, kita bersama-sama dengan kompak kita pergi saudaraku melaksanakan amanat agung. Nah, saudara, sekarang saya mau ya menyimpulkan hal-hal yang sangat penting dalam melakukan amanat agung, saudara. Nah, supaya kita berhasil melakukan amanat agung, saudara, ya, ada 3 hal yang sangat penting yang harus saudaraku kita miliki supaya kita bisa praktek amanat agung. Nah, mari kita lihat saudaraku segitiga ini. Ya, nah, saudara lihat di gambar, saudara. Ya, kita bisa praktek amanat agung dan berhasil kalau dimulai dengan saudara peranan Roh Kudus. Nah, di segitiga itu yang bagian atas adalah peranan Roh Kudus. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau tanpa Roh Kudus kita nggak bisa menjadi saksi. Ya, nggak bisa jadi saksi, saudara. Ya, jadi kita mesti sama-sama saudaraku di kompak kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, itu penting, itu syarat yang harus. Ya, itulah bagiannya Tuhan. Nah, tapi ada bagian kita. Nah, bagian kita yang 2 di bawah segitiga itu, saudara. Nah, kita lihat yang bawah, sebelah kanan. Nah, ini bagian kita. Kita harus punya rencana praktek amanat agung yang intensional. Saudara, kita harus ya merencanakan amanat agung. Karena ini penting. Ya, kalau hidup kita nggak merencanakannya secara intensional, sudahlah saudara. Saudara pasti nggak akan menggenapinya. Ya, saudara pasti akan lalai terus. Dan nanti saudara ya akan terus mengalir dan saudara akhirnya ya tidak mempraktekkan amanat agung, saudara. Mari kita buat keputusan. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan ini, ambil keputusan, saya mau jadi pelaku firman. Rencanakan ya untuk amanat agung ini secara intensional. Praktekkan secara intensional. Nah, itu harus kita punyai, saudara, bagian kita. Nah, kalau saudara udah punya bagian saudara, Roh Kudus pasti akan mulai bekerja, saudara. Ya, dan Roh Kudus dan kita bekerja sama, ya, kita akan mengalami hal yang ketiga. Nah, ini yang kiri bawah, saudara. Apa itu, saudara? Latihan di ladang misi oleh Roh Kudus. Wow, ini dia, saudara. Roh Kuduslah yang nanti bawa kita di ladang misi, di tempat di mana kita sehari-hari ada. Di situ Roh Kudus akan, saudaraku, bawa kita, melatih kita di ladang misi. Bahkan seru sekali, saudaraku, Roh Kudus yang akan memampukan kita menemukan orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus sebelumnya. Sehingga, saudaraku, kita akan ketemu dengan orang-orang ini yang, saudaraku, sudah dipersiapkan untuk apa, saudaraku? Mereka boleh menerima Injil, diselamatkan. Wow, ini luar biasa, saudaraku. Ya, nah,
mari kita lihat saudaraku di dalam contoh di Kisah Rasul, ya. Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 29. Nah, ini cerita tentang Filipus. Nah, saudara ingat Filipus itu, ya, dia memang diutus sendirian. Nah, ini agak pengecualian, saudara. Biasanya, saudara, ya, diutus oleh Tuhan itu berdua, bertiga, ya, pergi. Filipus karena memang kalau saudara lihat nanti di dalam saudaraku Kisah Rasul pasal yang ke-21, dia dikatakan dia itu penginjil, dia itu pemberita Injil, saudara. Nah, karena itu makanya Tuhan bisa pakai, ya, pemberita Injil sendirian, bisa. Ini agak pengecualian, saudaraku. Tuhan utus sendiri di sini. Dia pergi ke Samaria. Nah, Filipus itu, saudara, kita lihat apa yang terjadi, saudara. Lalu kata Roh kepada Filipus, ya, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, Filipus, saudara, ya, diberitahu oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berkata dalam hatinya, ke sana, pergi ke sana. Di situ dekati kereta itu. Nah, siapa yang ada di kereta itu, saudara? Roh Kudus sudah siapkan dulu. Di kereta itu ada sida-sida dari Ethiopia. Dia habis ibadah, Roh Kudus menggerakkan dia, saudaraku, baca kitab Yesaya 53. Dan dia nggak tahu ini tentang siapa. Jadi Roh Kudus sudah siapin dulu, ya, si sida-sida ini untuk haus dan mau cari tahu tentang firman yang dia baca. Nah, Roh Kudus juga siapin siapa, saudara? Filipus. Ya, sehingga Filipus mendekati, tinggal diterangkan, saudaraku, langsung. Dia langsung, saudaraku, percaya. Ya, nah ini luar biasa, saudaraku. Ya, bukan hanya itu, dia dibaptis akhirnya. Ya, dan Filipus juga diraibkan, saudaraku, ke Kaisaria sesudah baptisan itu. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Jadi, saudaraku, Roh Kudus akan melatih kita di lapangan. Ya, dia akan, saudaraku, membawa kita ketemu dengan orang-orang yang harus kita menangkan, saudara. Nanti di lapangan dia yang akan menolong kita, ya. Nah, kita lihat satu contoh lagi, ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus, dan seterusnya nanti saudara baca, ya. Saudara, Paulus dan Barnabas, ya, Barnabas dikenal orang yang penuh Roh Kudus, ya. Maka dia, saudaraku, karena dia selalu bergaya hidup penuh Roh Kudus, Roh Kudus, ya, menyuruh mereka, ya, tentu Saulus juga, berduanya, saudaraku, disuruh Roh Kudus pergi melakukan misi, saudara. Jadi Roh Kudus itu aktif dan dia pelatih kita. Dia itu, saudaraku, yang akan menolong kita bisa melakukan pekerjaan misi di ladang misi. Nah, jadi saudara, praktikalnya bagaimana kita praktek amanat agung. Nah, waktu saudara ada di ladang misi, di kampus kah itu, di sekolah kah, atau di tempat bisnis saudara, saudara penuh Roh Kudus. Nanti tiba-tiba, saudara, kalau saudara peka, Roh Kudus akan tunjukkan, dia mulai berkata-kata dalam hati saudara, orang ini, ya, orang ini adalah orang damai. Dia lagi ada problem hidupnya, ya, dekati dia, ya, layani kebutuhannya, ya. Kalau dia sakit, doain dia, ya. Kalau dia, ya, misalnya saudara diganggu roh jahat, usir roh jahat itu. Kalau dia, saudaraku, ya, ada problem, ya, dekati dia, simpatik dengan dia, layani dia, ya, care sama dia. Wow, waktu kita lakukan itu, saudara, dia sangat terbuka untuk Injil, ya. Kemudian, saudaraku, kita mulai beritain Injil dan bawa orang ini kepada Tuhan. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dia yang akan, saudaraku, melatih kita di lapangan. Wow, ini seru. Nah, saudara,
Ya, kita akan dengar kesaksian saudaraku. Ya, nah satu kali saudara, ya ini kompaknya anak saya saudara ya. Nah anak saya ini dia punya kompak bersama dengan hamba Tuhan lainnya berdua ya, dengan Michael. Nah mereka satu kali saudara ya pergi saudara mendoakan di pusat kota mereka, toko-toko didoakan. Jadi kompak-kompak pergi saudara mulai mencari jiwa ya, dengan cara apa saudaraku, mereka penuh Roh Kudus, mereka mendoakan ya saudara tempat-tempat itu, toko-toko didoain saudaraku ya, kemudian saudara restoran-restoran ya, tempat-tempat pusat bisnis mereka datangi orang-orang di situ. Mereka bilang, Pak ya Bu, kami mau berdoa boleh nggak supaya Bapak Ibu ya boleh ya mengalami ya kesuksesan dalam hidup Bapak Ibu ya, dan ini toko-toko ini ya atau restoran ini ya boleh menjadi berkat buat masyarakat ya saudara. Mereka kemudian saudara doakan. Nah ada satu restoran saudara, ketika mereka datang saudara, nah restoran ini pemiliknya bukan orang percaya ya, dia orang saudaraku kepercayaan lain. Nah kemudian apa yang terjadi saudara, nah kompak anak saya dapat pesan dari Tuhan ya, yaitu saudara mereka memiliki ya, mereka saudaraku sedang menghadapi kesulitan ekonomi ya, dan itu udah mau tutup dia punya restoran. Jadi saudara mereka datangi ya, saudara, kemudian mereka ceritakan ya, tahu nggak ya kami dapat ini Pak, oh Bapak sedang mengalami kesulitan keuangan ya, bahkan terancam bangkrut. Wah kaget dia saudara, kalian tahu dari mana? Kemudian didoakanlah dia. Dia hancur hati, menangis saudaraku, dilawat Tuhan. Akhirnya dia terbuka untuk Injil saudara. Nah apa yang terjadi saudara? Kemudian saudara hari Minggu berikutnya mereka umumkan di jemaat, saudara-saudara, ini ada restoran di seberang kita nggak jauh, mari kita makan di situ rame-rame, kita berkati restoran ini. Bener saudara, 70 orang datang makan di restoran itu. Wah, restoran itu tentu merasa diberkati saudaraku. Orang Kristen kok begitu care sama kami. Saudaraku, hati pemiliknya ini makin terbuka dengan Injil saudara. Nah satu kali saudara, kami karena sering membuat saudara pertemuan di situ ya, pertemuan kompak, pertemuan rapat ya, jadi dia senang sekali saudara. Nah kemudian pemiliknya ini tanya sama anak saya saudara. Dia bilang, Christian kamu orang Indonesia ya? Oh iya saya orang Indonesia. Dia bilang gini, Christian boleh nggak Christian, saya punya teman orang Indonesia ibu-ibu, tapi sedih loh dia. Dia punya 3 anak kerasukan semua. Nah anaknya yang paling gede lagi kerasukan nyetir mobil. Ya tentu dia terhilang. Ya sampai sekarang dicari sama polisi, nggak tahu Christian di mana. Sedih Christian. Boleh nggak kalian doain? Ya saya tahu Tuhan kalian itu dahsyat. Ya boleh nggak doain? Ya saudara, nah Christian sama Michael langsung saudara datangi rumah temannya ini, orang Indonesia, ibu-ibu. Ternyata saudara, dia memang suka main kuasa gelap, semacam dukun. Ya, tukang ramal dukun saudara. Makanya saudara, dia seperti ada kutuk. Ya, keturunannya ada kutuk, makanya 3 anaknya kerasukan semua. Nah, terus Roh Kudus berbisik lagi, berkata, ya layani ibunya dulu, biar dia percaya Yesus dulu saudara. Akhirnya saudara mereka layani, ibu ini langsung bertobat saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ibu ini begitu senang saudara. Ya kemudian mereka tanya, mau nggak Bu anaknya ibu didoain? Mau, didoain, lepas saudara dari kuasa gelap. Ya
langsung ya mereka juga terbuka untuk Injil, saudara. Nah, ibu ini, saudara, sangat luar biasa. Akhirnya, saudara, dia mulai langsung diajar. Nah, ini pemuritan. Diajarin dasar-dasar kekristenan. Saat teduh ya tiap pagi, saudara. Nah, satu kali dia telepon anak saya, ibu ini. Dia bilang, Christian, saya kangen sama anak saya yang pertama yang hilang. Saya nggak tahu dia ada di mana. Christian, Tuhan bisa nggak ya kasih tahu anak saya di mana? Oh, nggak ada yang mustahil, Tuhan bisa kasih tahu. Caranya gimana, Christian? Ya kamu berdoa, minta. Nah, dia doa, saudara. Habis saat teduh, dia berkata, Tuhan, anak saya di mana sih, Tuhan? Saya nggak tahu anak saya ada di mana, Tuhan. Tolong Tuhan, tunjukkan anak saya di mana. Ih, dahsyat, saudara. Tiba-tiba dia cerita, dia lihat penglihatan seperti Google Map. Google Map, saudara. Ya, ada balon merahnya, ingat, saudara. Nah, kemudian dia, di hati dia ada suara bilang gini, anak kamu ada di sini. Ya, saudara, dia tanya, di mana? Ih, Google itu tiba-tiba gede. Czzz, ya, di zoom jadi gede. Kemudian, saudara, ternyata itu taman. Dia tahu taman itu dekat dengan rumahnya, saudara. Akhirnya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, dia langsung dengan anak-anaknya pergi nyetir. Ya, dia nyetir, ketemulah anaknya ada di taman tempat, saudaraku, orang piknik itu. Anaknya ketemu, saudaraku. Oh, puji Tuhan, saudara. Anak yang, saudaraku, nggak tahu kemana kejuntrungannya, saudara. Dicari-cari polisi berbulan-bulan nggak ketemu. Bisa ketemu, ini mujizat, ini pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Akhirnya anak ini diselamatkan. Puji Tuhan. Satu keluarga percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ini contoh amanat agung. Jadi amanat agung itu nggak boring, saudaraku. Ya, ya kita lakukan ini. Kalau kita ngandalin Roh Kudus, saudaraku, wow, seru. Roh Kudus akan latih kita di lapangan. Ya, nanti saudara ketika lagi sekolah, lagi kuliah, lagi berbisnis, Roh Kudus akan bawa orang-orang yang memerlukan keselamatan, orang-orang yang, saudaraku, ya, yang sudah disiapkan oleh Roh Kudus sebelumnya, saudara, dan saudara tinggal melayani mereka, peka dengan pimpinan Roh Kudus, dan saudara akan bisa memenangkan mereka. Kemudian, saudaraku, memuridkan mereka. Haleluya, inilah amanat agung. Maukah saudara taat? Nah, saudara-saudara, mau? Kalau saudara mau taat, mari, saudaraku, kita siapkan hati kita, saudara. Ya, kita mau ambil keputusan, mau jadi pelaku firman. Kita mau, saudaraku, taat kepada amanat Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya, saudaraku, mari kita ambil keputusan. Kita mau jadi pelaku firman. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saudara, setelah kita, saudaraku, mendengar firman Tuhan, saya percaya saudara-saudara di tempat ini ada yang, saudaraku, mempunyai banyak keperluan, ada banyak, saudaraku, kebutuhan yang saudara ingin dilayani, ingin mendapat, saudaraku, ya, pelayanan khusus. Hubungilah, saudaraku, alamat di bawah layar kaca ini. Nah, saudara, mari kita mau semangat, saudaraku, melaksanakan amanat agung dalam hidup kita, saudaraku. Puji Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan hari ini, saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tanpa terasa kita sudah hampir memasuki, saudaraku, penghujung tahun ini, saudara. Nah, karena itu saya mau ingatkan kita, saudara, supaya kita semua mempersiapkan persembahan ucapan syukur akhir tahun, saudara. Ya, nah, mulai dari sekarang kita persiapkan diri, ya, saudara, untuk kita, saudaraku, memberi yang terbaik
buat Tuhan dan Raja kita. Tuhan memberkati kita, saudaraku.